Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem bus pada sistem komputer. Ya, ini sistem bus itu adalah sistem yang terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menyediakan jalan antara dua buah komponen yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer atau CPU, memori atau input-output dalam komputer. Nah, sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Nah, situ ada CPU, memori, kembali ke memori, input output, dan terakhir input output adalah dari kumpulan sebuah sistem bus. Nah, struktur sistem bus itu yang pertama ada saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua model sistem. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua, saluran alamat. Saluran alamat ini digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Yang ketiga, saluran kontrol. Nah, saluran kontrol ini digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Selanjutnya ada elemen-elemen rancangan bus. Yang pertama itu ada jenis bus, ada dedication. Itu merupakan metode bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subnet fisik komponen komputer. Nah, sebagai contoh, dedikasi fungsi adalah penggunaan alamat dedikasi terpisah dan saluran data yang merupakan suatu hal yang umum bagi bus. Namun, hal ini bukanlah hal yang penting. Contohnya, alamat dan informasi data dapat ditransmisikan melalui sejumlah saluran yang sama dengan menggunakan saluran address valid control. Pada awal pemindahan data, alamat ditempatkan pada bus dan address valid control diaktifkan. Pada saat ini, setiap modul memiliki periode waktu tertentu untuk menyalin alamat dan menentukan apakah alamat tersebut merupakan modul beralamat. Kalau dia tidak beralamat, maka bus sistem tersebut tidak akan sampai untuk pengiriman data dan sebagainya macam. Nah, yang B itu ada time multiplexed, yaitu merupakan metode penggunaan bus yang secara untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. Kemudian alamat dihapus dari bus dan koneksi bus yang sama digunakan untuk transfer data, pembacaan atau penulisan berikutnya. Nah, yang kedua ada metode arbitrasi. Itu adalah metode pengaturan dari penggunaan bus. Yang pertama, yang A itu sudah tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Yang kedua, terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki access control logic. Jadi setiap bus itu punya masing-masing kontrolnya yang ada di perangkat, di CPU ataupun di modul input output. Yang ketiga ada timing. Nah, timing ada dibagi menjadi dua, yaitu sinkronus, yaitu terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktu serta biasanya satu siklus dan satu event. Yang kedua asinkronus, terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Yang keempat ada lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Jadi semakin besar, semakin panjang dan lebar bus tersebut, maka semakin banyak bit yang bisa dialirinya. Jadi semakin banyak juga data yang dapat ditransferkannya.
Yang kelima ada jenis transfer data, yaitu operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi baca atau read, terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan maupun operasi kombinasi. Bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operator komputer. Nah, bus ini adalah sebuah sistem yang memang dia itu di keseluruhan komputer itu ada nyawanya. Nah, selanjutnya ada transfer data yang menggunakan bus, diantaranya itu operasi read dan operasi write. Ada perkembangan sistem bus, yaitu yang pertama, generasi pertama, yaitu menggunakan bus bersama yang berfungsi utamanya adalah untuk menyediakan jalur komunikasi untuk transfer data. Di generasi kedua, bus itu sudah mampu memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori, dan perangkat keras lainnya dengan sebuah bus kontrol di antaranya. Yang ketiga itu generasi ketiga telah muncul di pasaran sejak tahun 2001. Bus ini sangat fleksibel dan dapat digunakan bersama seperti internal bus. Contohnya itu yang pertama ada Omnibus atau PDP-8. Itu adalah bus yang dibuat yang pertama, ukurannya sebesar lemari minibus seperti komputer generasi pertama yang besarnya satu ruangan ya. Nah, jadi ukurannya sebesar lemari bus. Ukuran bus ini masih cukup besar di mana keadaan komputer saat itu mempunyai ukuran yang lebih besar juga. Secara informal, bus ini dikenal dengan 8 strike. Sistem ini terdiri dari atas 56 buah lintasan dengan sinyal yang terpisah. Lintasan ini digunakan untuk membawa sinyal kontrol, alamat maupun data. Semua komponen yang menggunakan jalur bus omnibus penggunaannya dikontrol oleh CPU. Yang kedua ada Nubus, yaitu memisahkan komputer dalam menjadi dua, yaitu komputer, CPU dan memori. Nah, perangkat keras lainnya itu seperti bus control tetap ada di antaranya. Jadi setiap perangkat-perangkat yang dipisahkan di tengah-tengahnya itu wajib dipasang bus control. Nah, jadi untuk bus yang Nubus ini, pada bus ini dapat terhubung ke setiap bagian tanpa intervensi dari CPU. Bus ini dapat memindahkan lebih banyak data disesuaikan dengan besarnya data yang akan dipindahkan, mulai dari 8 bit per detik secara paralel pada generasi pertama hingga 16 atau 32 bit per detiknya. Nah, ini contohnya. Jadi contoh busnya pada Nubus. Nah, yang ketiga ada Firewire, itu telah digunakan sebagai salah satu standar koneksi antar muka antara alat audio visual digital dengan komputer seperti kamera digital maupun kamera video digital. Nah, jadi firewire ini menghubungkan antara input output dengan konektor sederhana yang mampu menangani banyak perangkat melalui port tunggal. Jadi contohnya ada mouse, printer, laserdisc, drive eksternal, sound. Handphone kita pun juga menggunakan itu, ya, menggunakan konektor tipe C dan sebagainya macam. Jadi sudah ada semuanya lintasan-lintasan yang terbaru dan yang memperbarui untuk yang sekarang ini. Nah, kesimpulannya, sistem bus itu adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, struktur sistem bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Sistem bus ini juga mempunyai perkembangan dari zaman ke zaman. Nah, jadi sampai saat ini kita tidak lepas dari yang namanya penggunaan sistem bus tersebut, sehingga sistem menggunakan sistem bus tersebut, atau ada tambahan seperti OTG dan yang segala macam. Jadi materinya sampai sini dulu. Nanti kalau ditanyakan boleh via chat
kita sharing via WhatsApp ataupun yang lainnya. Nah, untuk tugasnya silakan dibaca aja, tidak ada tugas. Mungkin di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya baru akan saya kasih tugas kembali. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.